Selamat datang di podcast Orang Kita. Tidak terasa ini episode kelima kami sajikan untuk rekan-rekan sekalian. Masih tentang pro kontra pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Sejatinya kami menghadirkan Bapak Adrianus Jehamat selaku Ketua P4KF atau Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores yang telah terbentuk beberapa waktu lalu. Namun karena cukup sibuk, kami dapat kabar bahwa Pak Adam, panggilan beliau, berkeliling ke 34 titik di Jakarta untuk memohon dukungan kepada lembaga-lembaga demi terwujudnya pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Kami dapat kabar juga antara lain 34 titik atau lembaga tersebut hampir seluruh partai politik di tanah air, sebut saja PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, P3, PAN, PKB, PSI, bahkan partai non-parlemen juga menjadi sasaran surat dukungan dari P4KF yang dibuat oleh tim Adam atau Pak Adrianus Jehamat. Kami juga dapat kabar selain itu titik terdistribusinya surat-surat antara lain Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, bahkan Keuskupan Agung Jakarta, Mabes TNI, Mabes Polri, Ombudsman, bahkan Komnas HAM. Sejatinya kita ingin bertanya langsung ke Pak Adrianus, mengapa 34 titik tersebut menjadi penting atau menjadi urgent untuk dikirimi surat? Apakah sekedar mengemis dukungan atau seperti apa? Tentu saja Pak Adrianus Jehamat perlu menyampaikan mungkin di episode berikut. Baiklah, pada episode kali ini kita selain melihat apa saja yang telah dilakukan oleh P4KF, Pak Adrianus Jehamat dan kawan-kawan, kita juga melihat komentar-komentar para netizen, warga Flubamora, warga NTT yang ada di Jaga Digital melalui komen-komen di YouTube Mosato Doc berkaitan dengan postingan podcast Orang Kita. Kita simak antara lain sebagai berikut. Ya, kita simak antara lain komentar dari Frumen Seda dengan akun YouTube di Frumen Seda 2501, posting 7 hari yang lalu pada komen episode pertama yang menghadirkan Bapak Peter Sambut sebagai narasumber. Di situ Frumen Seda yang menyampaikan begini. Nonton podcast Orang Kita ini jadi ingat momen Woraweji waktu SMA di asrama dulu. Kami tidak tahu isu itu datang dari mana. Tahu-taunya ada saja wacana Flores jadi provinsi sendiri. Ini jadi salah satu topik debat di meja makan. Banyak klaim sepihak teman-teman kalau daerahnya paling pas buat jadi ibu kota provinsi. Teman-teman dari Maumere dengan argumennya, Mbai pun begitu, Manggarai juga. Ende, Presiden Soekarno pernah tinggal di Ende. Juga punya dermaga, punya bendara. Kami yang dari Ende tidak mau kalah, kata Frumen Seda dalam komennya. Oh asli, nanti kamu bangun di kaki Gunung Wongge. Saya ingat betul ada teman dari Bejawa omong begitu. Saya masih tanda dia punya muka jelek yang tukang cap itu. Lanjut Frumen. Terhitung dari menit 10.03 hingga beberapa menit di depannya jadi tamparan bolak-balik untuk kami waktu itu. Terima kasih untuk podcast Orang Kita. Informasi yang sangat terarah dan berkualitas. Pesan-pesannya sangat penting terutama bagi kami generasi milenial Flores. Keren pokoknya. Terima kasih Frumen untuk komennya. Pastikan Frumen dan kawan-kawan millennials Flubamora, NTT terus ikuti podcast Orang Kita di Mosato Doc. Kami lanjutkan membaca komen berikut dari Sada Vincentius 3080. Sada menulis, saya sebagai orang Flores, putra daerah Flores, sangat mendukung pembentukan Provinsi Flores. Pak Peter Sambut, Pak Adam, ada dukungan dari Sada Vincentius. Lanjut komen ketiga dari Carol Joka. Sebagai orang Flores, saya sangat menghargai dan mengapresiasi pejuang Provinsi Kepulauan Flores
yang sudah berjuang sejak tahun 56. Luar biasa, proses yang begitu panjang dan kini mulai digaungkan lagi. Saya sebagai anak muda Flores sangat mendukung semua kerja orang tua dan senior kami. Terima kasih, Carol. Lanjut dari akun ngaca.ngacad. Terima kasih podcast orang kita yang sudah mengangkat topik ini di media. Pertama, isu pemekaran ini memang perlu digaungkan agar tidak hanya menjadi diskusi para elit, tetapi menjadi konsumsi publik Flores lintas generasi. Semakin banyak yang terpapar isu pemekaran demi pembangunan dan kemajuan Flores, berarti semakin banyak yang ikut memikirkan dan diajak untuk mempersiapkan diri. Kedua, mungkin saja isu primordialisme kesukuan yang acap kali jadi kendala bisa menemukan jalan terang kalau generasi muda lebih banyak dilibatkan, karena generasi muda relatif lebih terbuka namun tetap di bawah kontrol dan wejangan para senior dan sesepuh. Untuk itu mahasiswa dan pelajar SMA perlu diajak berdiskusi, karena dengan diskusi itu generasi muda ini tidak apatis, tetapi dipersiapkan antara cara berpikir maupun keterampilan. Masih panjang lagi, tapi intinya akun Ngaca menyampaikan dukungan untuk podcast orang kita dan semoga menjadi ruang tempat berdiskusi tidak hanya bagi para orang tua, baby boomers, tapi juga generasi Z, generasi milenial sebagai pemilik masa depan Flobamora tercinta. Terima kasih. Kami lanjutkan membaca komen dari user NV9FTY. Dikatakan, ide pokok dari pembentukan Provinsi Flores adalah saya sangat setuju ketika Bapak berdua menyinggung tentang sumber daya manusia. Kebetulan saya juga diaspora di Pulau Borneo, Kalimantan. Selama ini saya terus mengikuti perkembangan daerah kita dan melihat pertumbuhan SDM masyarakat Flores, baik yang ada di Pulau Flores maupun di luar. Jujur, kita belum mencapai hasil maksimal, kata user ini. Kemudian masih tertulis, saya ingat ketika ada seorang tokoh Indonesia, dia mengatakan NTT itu penyumbang kebodohan. Banyak dari mereka yang tersinggung dan tidak terima atas pernyataan tersebut. Buat saya tidak pernah tersinggung. Ngapa? Karena apa yang dikatakannya itu tepat dan benar. Seharusnya kita sadar dan mengakui hal itu, tidak perlu malu. Masih panjang, tapi intinya user NV ini menyatakan bahwa pernyataan NTT penyumbang kebodohan itu perlu direfleksikan oleh masyarakat Flobamora. Lebih lanjut dikatakan, marilah kita Kabula Muda sebagai penerus, kita dukung langkah-langkah ini seperti disampaikan oleh Pak Peter Sambut. Kemudian kami baca komen juga dari Josal Christ. Ini sepertinya pastor di Flores, Romo Josal, menulis, terima kasih podcast orang kita. Sejauh pencarian saya baru di sini podcast ini ada pembahasan tentang P4KF. Saya suka alasan gagal bertubi-tubinya P4KF ini. Semua karena ego kedaerahan. Sense of belonging sebagai orang Flores masih lemah. Keberagaman budaya kadang membuat longgarnya kohesivitas atau kelengketan dalam kebersamaan. Ya, semoga ada retret bersama semua komponen masyarakat Flores. Romo Josel, terima kasih sudah datang mampir komen di podcast orang kita ini, sangat bermakna. Dukungan para biarawan, biarawati, imam, Bapak Uskup terhadap Flores, terhadap Flobamora menjadi penting, menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh kelompok beragama, termasuk teman-teman Muslim, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, dan umat beragama lainnya. Kemudian kami teruskan membaca dari Kosmas Kaju, mengatakan demikian, ruang seperti ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terarah, padat, berkualitas, dengan narasumber atau tokoh yang berpengalaman, serta kualitas wawasan kebinekaan, keberagaman nasionalisme yang kuat. Kajian filsafat ilmunya manis berkualitas. Terima kasih Kak Ferdinandus sebagai moderator yang bergaya soft interrogator, dan terima kasih kepada Bapak Peter Sambut, jurnalis senior jebolan filsafat Ledalero.
dan pernah top di paroki Reo asal Watugong Kisol, Manggarai Timur. Itu dari Pak Kosmas Kaju. Ternyata Pak Peter Sambut ini pernah frater dan top di Reo, paroki Reo di Manggarai Timur. Di Manggarai, Kabupaten Manggarai. Kita lanjutkan membaca komen. Masih banyak komen, tapi kami pilihkan beberapa di antaranya. Urbanus Sensin menyatakan begini: menurut kami masyarakat Flores, gagalnya Provinsi Flores karena ego wilayah para elit. Padahal sebenarnya keegoan itu merupakan langkah politik yang gagal dan beku. Kalau menurut topografi yang kami nilai, yang cocok jadi ibu kota adalah Mbai. Dari sisi potensi pembangunan fasilitas publik memadai dan luasnya dataran yang sungguh amat rata dan dataran yang sangat luas, apalagi berada di tengah-tengah Flores. Jadi Urbanus Sensin mendukung Provinsi Flores dengan ibu kota Mbai di Kabupaten Nagekeo. Kita lihat lagi komentar dari Usman Oka. Pro dan kontranya hanya ego wilayah. Dari 3 daerah yang akan dijadikan ibu kota provinsi, Kepulauan Flores, yakni Ende, Maumere, Mbai, sekarang yang menjadi bahan pertanyaan untuk P4KF, sudah sejauh mana sosialisasi tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Flores ke semua kabupaten, sehingga bisa melibatkan para pemimpin daerah, bupati, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Jadi Usman Oka mempertanyakan kerja-kerja dari P4KF yang mungkin dalam beberapa waktu ini kita lihat sangat sibuk mengantarkan surat-surat dukungan ke 34 titik di Jakarta, tapi mungkin dikatakan oleh Usman Oka ini belum bergerak sepenuhnya di Flores sendiri, di 9 kabupaten, mulai dari Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, hingga Lembata. Ini catatan penting dari YouTuber atau netizen kita Usman Oka. Kami lanjutkan sebentar. Ya, ini dari Loren Bali. Beliau mengatakan orang kita Flores kalau mau kompak dan bersatu, ibu kota provinsi Flores di Mbai, Nagekeo. Sangat tepat karena masih muda Kabupaten Nagekeo yang lain dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang sudah cukup tua. Ikon Nagekeo bisa terkoneksi dengan Bandara Franseda di Maumere dan Bandara Komodo Labuan Bajo. Jadi Loren Bali ini juga menginginkan ada kereta api yang menghubungkan Mbai ke Labuan Bajo, dari Mbai ke Maumere hingga Larantuka. Tentu ini isu besar ya, kita tahu bahwa di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo hampir di 10 tahun terakhir infrastruktur lumayan dikembangkan, termasuk di wilayah kita di Nusa Tenggara Timur di Flubamora tercinta. Kemudian kita baca lagi komen dari My Money Family. Dikatakan mantap juga inisiatif atau inisiator untuk membuat dalam hal ini memisahkan sebuah tempat provinsi. Tetapi kita harus lihat lebih dulu beberapa segi religiusitas, budaya, ekonomi, sosial, dan politiknya. Jangan karena tidak mendapatkan jatah di dalam politik atau legislatif di tingkat provinsi, akhirnya muncul ide-ide seperti ini. Bapak Peter yang terhormat, setelah mendengar omongan Bapak terlebih tentang agama, bagaimana dengan saudara-saudara kita di Soe, Kefa, Atambua, Malaka, dan Rote yang sekarang setengah bagian merata dalam religius. Terus tentang urusan di dalam instansi terkait katanya harus naik pesawat, kapal laut. Terus kalau urusan ke pusat bagaimana? Tolong jangan sampai seperti negara Timur Leste sekarang. Lebih baik tak usah pisah lah. Jadi ada komentar yang ditujukan, intinya My Money Family ini tidak sepakat ada pemisahan dari Nusa Tenggara Timur dengan catatan-catatan seperti tadi. Kita lihat lagi komentar yang panjang. Komentar-komentar singkat cukup banyak ini, misalnya dari Jerry Peter, saya tidak setuju Flores itu pisah dari NTT. Jangan ikut-ikutan mau berdiri jadi provinsi sendiri. Kemudian itu dari postingan episode pertama ya, kita lihat betapa beragamnya
masyarakat Flubamora dalam menyikapi pembentukan atau ide pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Komentar-komentar lain ada lagi di episode kedua, 3, dan 4. Kami tentu saja pada waktu nanti akan membaca, menyertakan atau menjadikan itu bahan analisis kami untuk kami tanyakan kepada narasumber yang kami undang ke studio podcast Orang Kita. Kami berharap rekan-rekan Flubamora dimanapun berada senantiasa menyimak terus podcast Orang Kita, dan kami pastikan isu tentang Flubamora bukan hanya isu tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Masih banyak isu yang akan kita angkat, kita bahas di podcast ini. Isu tentang kemiskinan, kita urutan nomor 3 sebagai provinsi termiskin di tanah air. Kemudian isu tentang pertumbuhan ekonomi. Di triwulan pertama kita tahu di mana Indonesia secara nasional 5,03% pertumbuhan ekonomi, kita di Nusa Tenggara Timur hanya sekitar 3%. Artinya kurang dari 2% dibandingkan dengan level nasional. Isu-isu lain, isu bagaimana saat ini leadership atau tokoh yang layak memimpin Nusa Tenggara Timur. Kita tahu 2024 sudah akan harus ada pergantian kepemimpinan di level provinsi kita. Tokoh-tokoh seperti apakah yang layak untuk mengangkat Nusa Tenggara Timur menjadi jauh lebih unggul, menjadi jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, isu-isu ini, isu gender dan lain-lain tentang bagaimana pengelolaan pariwisata, dampak penentuan destinasi pariwisata prioritas atau unggulan Labuan Bajo bagi keseluruhan Flubamora seperti apa. Nah, isu-isu seperti ini akan terus kita angkat di podcast Orang Kita. Kami mengharapkan dukungan dengan subscribe, comments, likes, atau share ke berbagai platform lain. Demikian, terima kasih. Salam hormat.